Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana? Sehat semua? Sebelumnya, kenalin lagi, aku Hanif Afandi. Saya mahasiswa manajemen angkatan 2023 dengan NPM 2330221 kembali lagi untuk membahas mengenai pembahasan tugas mata kuliah manajemen operasional 2. Nah, oke. Jadi saya akan membahas sedikitnya mengenai Health and Safety Environment atau HSE. Nah, yang dimana aku akan pindahkan saja next slide. Oke, teman-teman, di sini aku ingin bertanya nih, apa sih itu HSE? Nah, HSE atau Health Safety and Environment adalah sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa kesehatan, dua safety dan keselamatan, dan tiga environment atau lingkungan. Yang dimana health atau kesehatan menjamin kesehatan fisik mental para pekerja di tempat kerja dan ini mencakup program kesehatan, pemeriksaan rutin dan pencegahan penyakit-penyakit lainnya. Dan yang kedua ada safety ataupun keselamatan, menjaga keselamatan para pekerja dari kecelakaan-kecelakaan dan bahaya lainnya. Nah, dan yang ketiga, environment atau lingkungan, melindungi pekerja dari lingkungan dari dampak negatif kegiatan operasional, misalkan seperti limbah, polusi, penggunaan sumber daya alam yang bisa dibilang lebih dan juga sebagainya. Dan oke, kita lanjutkan next slide. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut saja ke studi kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, di bawah ini, di kuning, di atas kuning ini, nah, ada sebuah link berita tentang tentang kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, ini adalah beritanya. Nah, ini terdapat sebuah contoh kasus. Yang pertama, kilang Pertamina di Balikpapan pada tanggal 25 Mei tahun 2024. Nah, di sini juga ada kilang Pertamina di Dumai 1 April tahun 2023. Nah, selanjutnya ada kilang Pertamina di Balikpapan 15 Mei tahun 2022. Teman-teman, next slide. Dan selanjutnya ada kilang Pertamina Balikpapan lagi. Ini tanggal 4 Maret tahun 2022. Nah, selanjutnya ada kilang Cilacap pada tanggal 13 November tahun 2021. Nah, teman-teman ada lagi nih, kilang Pertamina Cilacap tanggal 11 Juni tahun 2021. Kalian bisa melihat ada di sini. Nah, selanjutnya ada kilang Pertamina Balongan tanggal 29 Maret tahun 2021. Nah, terakhir teman-teman, ada depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret tahun 2023. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini juga ada sebuah pertanyaan juga. Yang pertama, Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi. Contohnya Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Pertanyaan untuk video yang satu, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Dan yang kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya.
disebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Dan terakhir ketiga, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Oke, teman-teman, next slide. Aku langsung saja bahas mengenai soal pertama, di mana di sini aku akan mengidentifikasi dan bahayanya. Dan yang pertama, poin pertama ada satu, kebakaran dan ledakan. Yang dimana jika kita lihat juga gitu, adanya kebocoran bahan bakar atau gas mudah terbakar. Dua, percikan api dari peralatan listrik atau mesin. Dan kedua, ada paparan bahan kimia berbahaya. Yang dimana bersumber dari uap dan cairan kimia yang beracun atau korosif. Dan selanjutnya ada bahaya lingkungan, tumpahan minyak ke tanah dan perairan, dan juga pencemaran udara akibat emisi atau kebakaran menjadi sebuah sumber dari lingkungan. Dan selanjutnya ada kegagalan sistem dan peralatan. Dan terakhir ada bahaya manusia. Nah, bahaya manusia ini disebabkan oleh kesalahan SOP, terutama oleh sebuah operator-operator. Dan kedua, kurangnya pelatihan dan juga ketidakpatuhan juga pegawai terhadap SOP yang berlaku. Oke, teman-teman, next slide. Nah, di sini ada tata cara pengendalian bahaya berdasarkan tingkatan. Nah, ada pengendalian bahaya tingkat eliminasi atau substitusi yang dimana ini mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman bila memungkinkan. Dan yang kedua, memungkinkan sumber api atau potensi percikan di area rawan. Dan yang ke B, pengendalian bahaya tingkat rekayasa atau engineering controls, yang dimana itu ada interaksi sistem deteksi kebocoran dan deteksi gas. Dan C, pengendalian bahaya tingkat administratif dengan menyusun SOP darurat dan pelatihan evaluasi rutin dan menjadwalkan inspeksi dan pemeliharaan berkala terhadap instalasi. Dan terakhir, pengendalian bahaya tingkat A pelindung diri atau APD, yaitu kerja wajib memakai APD atau alat pelindung diri, yaitu helm, sarung tangan, tahan panas, pelindung wajah, dan baju tahan api. Nah, oke teman-teman, next slide. Di sini juga tadi dalam soalnya sebenarnya apakah yang untuk perusahaan ini? Yang pertama adalah standar nasional dan internasional. Yang pertama Permen SDM nomor 38 tahun 2017 tentang keselamatan instalasi migas. Dan yang kedua ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Dan yang ketiga ISO 45001 titik 2 2018 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terakhir ISO 1401 titik 2012 untuk sistem manajemen lingkungan. Oke teman-teman, karena materi dicukupkan seperti ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan dan juga memberikan saya keruangan untuk bisa menyampaikan pembahasan-pembahasan kali ini. Mohon maaf, teman-teman, bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.